Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum kunut subuh menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa membaca doa kunut pada salat subuh hukumnya bid'ah. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Tariq, beliau berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah salat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka membaca doa kunut pada waktu salat fajar?' Kemudian dijawab, 'Wahai anakku, itu termasuk perbuatan baru atau bid'ah.' Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahawa membaca doa kunut pada salat subuh hukumnya mustahab atau sunnah. Doa kunut dibaca sebelum ruku pada rakaat yang kedua. Dalam masalah ini, mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Asim radhiyallahu anhu bahwa Anas bin Malik ditanya tentang kunut. Dijawab, 'Iya, dulu kami membaca doa kunut. Apakah sebelum ruku atau setelahnya?' Dijawab, 'Sebelum ruku.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melakukan doa kunut selama sebulan, mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Adapun pada salat subuh, beliau tetap melakukan doa kunut sampai meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Derajat hadis ini dinyatakan sahih menurut beberapa ulama hadis, di antaranya Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'innya berkata bahwa hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa membaca doa kunut pada salat subuh hukumnya sunnah muakkadah. Doa kunut dibaca setelah ruku pada rakaat yang kedua. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu bahwa Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi SAW membaca doa kunut pada salat subuh? Dijawab, iya. Apakah sebelum ruku? Dijawab, setelah ruku sejenak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melakukan doa kunut selama sebulan, mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Adapun pada salat subuh, beliau tetap melakukan doa kunut sampai meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni
dengan sanad yang sahih. Derajat hadis ini dinyatakan sahih menurut beberapa ulama hadis, di antaranya Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'innya berkata bahwa hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang keempat, menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa membaca doa kunut pada salat subuh hukumnya makruh dan tidak disyariatkan. Namun, jika bermakmum pada imam yang membaca doa kunut, maka Hambali menganjurkan untuk mengaminkan kunutnya. Dalam masalah ini, mazhab Hambali menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Dari Sa'ad bin Tariq, beliau berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah salat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka membaca doa kunut pada waktu salat fajar?" Kemudian dijawab, "Wahai anakku, itu termasuk perbuatan baru atau bid'ah." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Demikianlah sobat DHC sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.